Ya, tadi sudah disebutkan di awal ya, saponin. Kandungan aktifnya adalah bahan. Waduh, DP ya, tepuk tangan dulu dong untuk Wahyu. Pemberdayaan UMKM di lingkungan Indonesia terutama. Ya, ibu-ibu sebelumnya di sini karena ini materinya adalah pembuatan sabun cair, namun kita nanti prakteknya adalah sabun padat ya. Nanti sabun padatnya untuk senyawanya ini nanti akan saya jelaskan di produk ya. Kemudian untuk pembuatan sabun sendiri kami menggunakan kopi ya. Kopi itu sebagai bahan organik yang digunakan karena memiliki nilai tambah ya. Karena baunya yang sangat khas kuat gitu. Kemudian karena pembuatan sabun ini sangat beragam gitu. Nah, sehingga di sini bisa menjadi inovasi baru terkait pembuatan sabun itu sendiri. Kemudian tujuan dari pelatihan pengabdian ini yang pertama adalah memberikan pelatihan teknis terkait pembuatan sabun berbahan kopi seperti itu yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengatasi ketidakadaan inovasi baru. Kemudian ada keterbatasan pengendalian mutu produk. Jadi kalau misalkan sabun organik itu biasanya kan agak apa ya, rasanya itu seperti terlalu pesat atau karena bahannya itu terlalu apa ya, ada campuran kimianya sehingga tangannya ada kasar seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan beberapa jenis kulit itu yang sensitif ya. Nah, sensitif itu mudah apa kalau misalkan terkena senyawa kimia, nah itu nanti bisa gatal, bisa terbentuk luan gitu, kemerahan seperti itu. Nah, yang terakhir ada akses pasar digital yang terbatas. Next. Nah, mungkin ini peluang dari sabun padat gitu. Nah, karena sabunnya ini berbasis kopi sehingga baunya khas. Nah, ini nanti bisa berpotensi menjadi apa ya? Produk yang berbeda ya. Kalau di supermarket ada Sania, Sango seperti itu. Kemudian ada minyak olive oil ya. Minyak olive oil itu juga bisa didapatkan di supermarket. Kemudian yang ketiga adalah minyak kelapa. Kalau minyak jelantah ini perlu dimurnikan dulu ya Bu. Jadi sisa-sisa endapatnya itu disaring itu sebagai minyak gorengnya kalau minyak jelantah. Nah, atau minyak sawitnya. Kalau yang minyak kelapa ya berbagai macam merek ya, ada Bako, terus Karat, terus apa lagi? Dorang seperti itu ya Bu. Jadi minyaknya bisa didapatkan di semua supermarket gitu ya. Kemudian untuk bahan senyawanya, senyawa kimianya ini ada natrium hidroksida. Natrium hidroksida itu soda api. Soda api itu biasanya buat membersihkan toilet, buat membersihkan buat WC, kloset seperti itu, okay? Nah, itu nanti dicampurkan ketiga bahan itu tadi. Nanti next. Nah, di sini ada tutorialnya. Nah, ini karena ini adalah sabun padat,
Nah, di sini kami merekomendasikan adanya buat pencampurannya kita harus bersih seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk standarnya sabun sendiri itu ada syarat-syaratnya seperti pH-nya harus netral. pH itu adalah keasamannya ini harus netral. Karena apa? Kalau misalkan terlalu asam, jadinya panas di tangan. Tapi kalau misalkan terlalu basah, itu kalau di tangan jadinya gatel atau terlalu licin gitu. Jadi di tangan itu nggak kesel gitu. Kan biasanya kalau misalkan kita mau mencuci tangan itu kan tangannya harus rasanya harus kesel supaya rasanya bersih gitu ya Bu. Nah itu. Kemudian untuk tindak lanjut kedua kita bisa melakukan pemasaran digital. Misalnya membuat packaging sabun padatnya yang bagus gitu. Ada gambar-gambarnya atau kreativitasnya seperti itu. Kemudian ada legalisasi produk, itu nanti kita bisa daftarkan halal seperti itu. Kemudian, nah ini harapannya dari kita membuat sabun padat sendiri ya, ini nanti akan menjadi inovasi baru di UMKM Indonesia, kemudian bisa mendukung pemberdayaan ekonomi dan yang terakhir kita bisa memunculkan inovasi baru karena sabunnya ini dari kopi atau bahan organik seperti itu. Sudah, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak? Ada yang mau bertanya? Ya, sedangkan natrium kalau padat natrium seperti itu. Nah, karena senyawa kimianya ini berbeda, sehingga hasilnya akan berbeda seperti itu Bu. Nah, mudahnya ya karena ini keduanya itu sama-sama basah Bu. Jadi sama-sama bikin licin itu. Untuk licin yang bisa digunakan harus mencuci tangan berkali-kali apa enggak itu tergantung berapa yang persen dari KUH atau NaOH-nya yang dipakai gitu Bu. Nah di sini kita hanya di 5%, sehingga kalau misalnya 5% itu ada busanya tapi tidak terlalu banyak begitu ya. Jadi, monggo yang mau bertanya. Padatnya ini bisa buat muka, mau buat wajah apa enggak gitu ya. Kemudian sabunnya ini apakah bisa resepnya ini digunakan untuk sabun cuci tangan, sabun wajah, sabun cuci piring, sabun buat cuci baju gitu ya. Nah ini yang jelas berbeda-beda. Kalau misalnya yang buat wajah ini tergantung ya Bu. Karena kalau misalnya kopi sendiri kan baunya menyengat, ya baunya kan khas gitu ya Bu ya. Jadi rekomendasinya sabun kopi ini untuk badan, bukan buat wajah. Karena kalau misalnya buat wajah itu harus ada pelembabnya. Pelembabnya berarti bisa menggunakan minyak kelapa atau virgin, minyak olive oilnya. Nah itu nanti supaya nggak terlalu kesat seperti itu. Tapi kalau misalkan maunya sabun badan, kan sabun badan itu biasanya mintanya agak yang kesat gitu. Nah kalau misalkan agak kesat itu bisa minyak gorengnya yang dibanyakkan gitu. Jadi persentase dari minyaknya sendiri ini yang diatur seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk resepnya buat sabun cuci tangan, kemudian sabun cuci baju atau sabun cuci piring itu sama-sama menggunakan KUH. Kemudian campuran senyawanya ini yang berbeda. Itu. Sejauh ini ada lagi? Ya, ada lagi dari satu lagi ya. Kemudian di situ kan ada endapan kopinya. Ini jangan sampai keikut kalau bisa. Ya, karena kalau misalkan ada endapan kopinya, ini nanti bikin
sabunnya jadi ada bintik-bintik hitamnya. Kalau bikin scrub bisa diikutkan undangannya. Jadi supaya agak tambah kesempat gitu. Oke. Tergantung ini kebutuhannya. Begitu. Untuk cetakannya sabun sendiri ini lebih baik menggunakan silikon gitu, karena kan untuk melepaskan sabun dari wadahnya ini supaya gampang seperti itu. Yang minimal bisa menjadi usaha guys yang nanti. Jadi itu produknya ini kan mengingat ada beberapa bahan tambahan yang mungkin ada sifatnya yang berbeda. Nah nanti umpama kita tidak lanjuti itu kan juga perlu uji coba nanti. Nah itu gimana gantinya? Mungkin kalau seperti tadi melalui kita kayaknya di pasar, karena kan orang mau memakai itu mesti, apalagi nanti ini harus ada surat perizinan ya. Karena apa ya, saya dulu pengalaman usaha kami juga pernah dikumeli. Salah satunya kadang untuk bapak meyakinkan warga itu belum, masyarakat pun mau meyakinkan warga istilah saja itu kan belum perlu yang kita itu nggak pinanya nanti sejauh mana. Karena kan kita juga setelah produksi mudah-mudahan bisa produksi banyak sehingga kita perlu pasar. Bagaimana dengan pasarnya? Bagaimana memaksimalkan potensi dari UMKM gitu ini saya mau share sedikit. Jadi ini tadi kan Bu Sila sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat sabun ya. Ini sebenarnya adalah sabun yang istilahnya basic, jadi sabun yang benar-benar basic gitu ya. Nah, jadi sabun itu terbuat dari minyak dan juga NaOH. Cukup 2 bahan itu saja sudah menjadi sabun. Mau pakai minyak apa saja, pokoknya nanti ketemu NaOH itu pasti nanti akan jadi sabun. Nah, kebetulan saya beberapa tahun belakangan gitu ya membuat sabun basic yang mana ternyata sabun basic ini punya peluang di untuk jamaah yang melakukan umroh dan juga haji. Di mana sabun ini kan tadi tanpa tambahan bahan wangi gitu ya, kemudian keluar dan lain-lain yang ternyata itu bermanfaat untuk orang-orang yang sedang berihram gitu ya. Ketika kita kondisi ihram itu kan tidak diizinkan untuk yang ada wangi sama sekali. Nah padahal kadang-kadang kita kan juga butuh kamar mandi gitu ya, mungkin sampai perut gitu ya, atau kalau misalnya pada saat di Arafah itu wukuf ya perlu mandi juga gitu ya, padahal itu kita kondisinya sedang ihram tidak boleh menggunakan yang ada wangiannya. Nah mungkin sebagai gambaran saja sebenarnya potensinya bisa diarahkan ke sana gitu ya, dikomersialkan untuk sabun yang digunakan untuk jemaah umroh maupun haji gitu ya. Nah ini kalau untuk yang kegiatan umroh atau haji itu kan nggak butuh sabun yang besar itu ya. Kan kita kalau beli kan kotakannya tuh gede gitu ya Bu ya, mungkin baru habis 1 minggu kemudian. Nah ini nanti kita produksinya yang kecil-kecil saja, yang cukup 1 kali pakai gitu ya, atau 2 kali pakai. Nah kalaupun misalnya ya seperti yang ada di tas jenengan itu sudah ada contohnya gitu ya, itu kayaknya sekali pakai sudah habis gitu ya. Nah kemudian kelebihannya sabun ini tadi, kalau misalnya itu di karena tadi bahannya kan cuma minyak sama NaOH saja gitu ya. Nah NaOH ini nanti ketika sudah ketemu sabun otomatis sifat kimianya itu sudah melebur jadi satu dengan sabunnya itu tadi. Nah itu kalau misalnya dibuang ke lingkungan aman, masalah ya gitu. Nah kemudian misalnya jangan mau produksi ya, cuma masih kayak belum yakin atau masih belum berani. Nah mungkin bisa menggandeng kami dari Polinema untuk memberikan
ya. Nah, kalau untuk analisisnya mungkin kami bisa memberikan analisis awal, hanya saja di kami mungkin analisisnya masih belum yang sifatnya itu resmi atau tersertifikasi. Jadi kami masih mungkin analisis awal gitu ya, Bu, ya, kayak pH-nya sekian, kemudian asam lemaknya sekian dan lain-lain. Nah, ini sebagai gambaran saja bahwa produknya ini sebenarnya sudah aman. Kalau misalnya mau dilegalisasi lagi gitu ya, mau dilanjutkan ke skala yang lebih besar, saya sarankan nanti diujikan ke tempat yang sudah tersertifikasi. Jadi ada kayak sertifikat atau hasil yang memang lebih valid. Dan terakreditasi ya Bu ya. Terakreditasi benar sekali. Kalau diperlihatkan ke Badan BPOM atau ke MUI kalau sertifikat halal kayak gitu ya Bu. Nah, nanti kalau misalnya mau ditingkatkan lagi, mau ditambah kayak halal dan lain-lain, nah ini berarti nanti ada hubungannya dengan tempat produksi, Bu. Jadi sempat beberapa kali berkunjung ke UMKM yang mengurus halal. Nah, ini untuk produksinya memang ada tempat khususnya gitu. Jadi nggak bisa yang cuma di dapur putih gitu ya, kemudian kita mengajarkan halal itu masih belum bisa. Jadi prosesnya masih perlu dipikirkan lebih lanjut untuk halal dan lain-lain. Tapi kalau untuk BPOM saya rasa masih perlu. Kami dari tim yang sabun akan membuat sabun dari bahan-bahan yang sudah dijelaskan sesuai presentasi tadi. Jadi kalau sesuai presentasi itu pembuatan sabun itu kan hanya bisa dilakukan dengan 2 bahan, ada minyak dan NaOH. Nah di sini ada NaOH-nya, kemudian di sini ada Aquades, bisa pakai air biasa. Kemudian di sini ada minyak kelapa, di sini ada minyak zaitun, dan di sini minyak sawit. Jadi untuk pembuatannya itu bisa menggunakan minyak apa saja. Namun di sini kami kombinasikan agar ada tekstur lembab dan lembutnya juga. Baik, ini produk yang kemarin kami buat. Kemudian mungkin saya minta ada satu perwakilan ibu-ibu yang membantu untuk buat. Oke, berdua aja mungkin boleh. Di sini tadi ada NaOH dan di sini air biasa yang tadi sudah saya campurkan terlebih dahulu ini sama bahannya. Jadi saya tadi tuang NaOH-nya dulu, kemudian langsung diberikan air. Nah ini nanti udah otomatis larut sendiri, diaduk-aduk saja. Selanjutnya di sini kita akan membuat sabunnya di wadah yang lain. Kemudian ini ada minyak, kita ambil satu-satu. Satu minyak kelapa, satu minyak zaitun, dan satu minyak sawit. Ya, jadi untuk tahap yang pertama, Ibu bisa menuangkan ke sini, iya ke sini, separuhnya dulu. Ini air campur NaOH. Sudah nggak panas ya Mbak? Sudah. Berapa Mbak? Sama Bu. NaOH-nya ini ada takarannya sendiri, itu jadi setiap mili dari minyaknya itu nanti ada takaran sendiri untuk NaOH dan airnya. Jadi bisa pakai aplikasi juga dan ada resepnya sendiri. Bisa Mbak? Ukurannya Mbak. Nanti harus selanjutnya di sini kita bisa berurutan, bisa bergantian juga. Ini minyaknya. masukkan sini. Iya, sambil diaduk nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya. Iya. Sambil diaduk. Ibu mungkin bisa menuang yang minyak. Iya. Ini terus diaduk terus ya. Iya, sambil diaduk. Ini diaduk Di sini Bu. Oh, di sini. Nah ini minyak semua Ibu ya? Iya, Ibu. Dilanjutkan terakhir minyak kelapa. Iya, kelapa. Minyak zaitun, yang ini minyak sawit.
Jika sudah, dimasukkan kembali air dan NaOH-nya yang sisa separuh tadi. Betul. Semuanya. Jadi ini Bu, sebenarnya ini bisa manual saja ngaduknya sampai agak mengental, namun agar cepat seleksinya juga, jadi kita bisa menggunakan blender. Cepat dengan minyak itu berapa lama? Kan panas. Iya. Itu harus pakai mixer ya Mbak? Kalau pakai pengaduk biasa itu bisa Ibu. Kemarin waktu kita, tapi lama waktu kita membuat ini tuh masih di atas itu masih ada lapisan minyaknya yang belum tercampur. Itu harus diaduk terus sampai semuanya tercampur. Sampai putih gitu? Iya, sampai Pakai mixer itu nggak apa-apa? mau Pakai mixernya kue bisa? bisa kayaknya Bu, tapi nanti kan gimana tadi jadi seperti air dan minyak itu kan minyaknya biasanya di atas, airnya di bawah, biasanya seperti itu. Kopinya Mbak nanti? Kenapa? Kopinya? Kopinya, kemarin kopinya kita itu buat dengan sabun padat. Kalau misal sabun cair ini bisa dimasukkan setelah agak tercampur ini langsung dimasukkan. Jadi yang sudah diseduh dengan air panas itu nanti langsung dimasukkan saja ya. Kalau misal langsung dimasukkan bubuknya itu nggak tidak direkomendasikan karena takutnya ada yang gumpal atau mengendap gitu ya Bu. Anget-anget dimasukkan, apa nunggu dingin apa ya? Ini anget-anget dulu. Ya, bebas Ibu, tidak apa-apa, tidak terlalu dingin. Yang penting tidak usah terlalu banyak airnya juga, karena kalau airnya terlalu banyak nanti air sama minyak kan tidak bisa nyatu kan. Ya takutnya nanti berpengaruh di kualitas sabunnya juga. Jadi sedikit aja. Yang penting padatnya itu tidak bubuk lagi begitu. Iya Ibu. Dipakai apa? Ininya. Ya, ada variasi macam-macam. Oh iya. Itu apa kopinya? Iya Ibu, ini kopi yang sudah dicairkan. Mungkin kita aduk pakai ini lagi ya Bu ya. Ya, cepat dulu. Oh iya, nggak pakai tambah susu. Tambah bagus susu untuk kue ya, tambah susu. Kopi sasetan dulu. Kopi saset, Kopi buat sendiri ya lebih bagus. Asli. Kalau misal kopi diganti susu juga nggak apa-apa. Ya, pokoknya kita menginginkan Iya, ada yang bisa dirasa ya. Biasanya ada lidah buaya, ada pepaya. apa namanya? Ini ya? Iya. Terus minyak. Oh, minyaknya 2? Iya, minyaknya 3. Sabunnya. Iya. Atau gimana? Jadi Ada pengaruhnya. sebenarnya tidak ada Bu, karena selama membuat itu kita juga dulu sabun yang dibuat itu pakai minyak yang berbeda-beda. Jadi merek minyaknya beda, namun mungkin bisa minyak sawit saja, minyak zaitun saja itu bisa. Jadi nanti mungkin hasil bedanya itu pada hasil akhir sabunnya aja. Misal perbandingan takutnya lebih banyak minyak zaitun, jadi sabunnya lebih bisa melembabkan kulit. Jika lebih banyak minyak sawitnya mungkin lebih iya benar seperti itu. Beda di situnya saja. Untuk lama mendinginkan agar jadi sabun kata 1 minggu. Diangin-anginkan aja, tidak usah di udara biasa saja. Ini proses dingin. Yang proses hot ada. Itu 1 hari bisa. Satu hari bisa memadat. Kalau ini semingguan ya Mbak ya. Iya Ibu. 1 minggu baru memadat. 1,4 kilogram. Ini kan diperkecil. Salahnya itu jadi banyak 1 resep. Ini
satu resep ya? Itu pakai bahan-bahan kimia rata-rata. Di sini kita bawa sebenarnya cuma saja. Iya, kita buat kemudian ini aku merangnya. Ini. Iya, saya belinya di Shopee. Di Shopee. Iya. Ini 250 gram, harganya 15.000. Oh. Kita 15.000. Di 2 gram airnya 140 ml. Jadi kalau satu resep 25 gram airnya 70 ml. Nah, ini kita rendam 1 sampai 2 malam Ibu-ibu. Terus yang disaring ambekan itu ya Mbak ya? Iya, betul. Mbak, ini kalau sudah disaring itu apa masih ada itu nih hitam-hitamnya? Itu loh kayak ini nih las-lasnya. Iya. Iya, masih. Masih ya? Iya, jadi di bawahnya ini kan dia mengendap ini Bu, ya. Oh iya iya. Oke. Diambil airnya. Dia ambil airnya aja. Oh, Oke. di atas ya. Kemudian ini tadi yang natrium karbonatnya. Untuk 2 resep 6 gram, satu resepnya 3 gram. Ini bisa dibeli di toko kimia ya Bu ya. Kalau Iya. mau beli bilang aja Tek Sabun kita tahu. Tek sabun. Tek sabun. Sama Tek Tek sabun. Tek sabunnya ini 2 resep 120 gram, satu resep 90 gram. Kemudian ini adalah larutan asam sitrat. Ibu bisa pakai citrun yang Ya, citrun sir. Tapi kan bubuk ya Mbak? Itu cair. Iya, kita larutkan pakai air. Oh. 50% 1:2. Jadi Satu sendok. padatan citrunnya, airnya 2 kalinya. Oh enggak, ini kalau ini tergantung pH awalnya Bu ya. Jadi penambahannya kan biasanya kalau setelah dicampur semua bahan sebelum asam sitrat itu pH-nya tadi sekitar 8 sampai 9. Nah, penambahannya step by step sampai pH-nya jadi 5 sampai 6 gitu range-nya. Ini perbandingannya 1:2 tadi. Kemudian untuk pewanginya bisa pakai ini ya peppermint oil, ini essential oil atau pakai aroma yang lain. Ini fleksibel Ibu, kalau nggak suka wangi peppermint bisa beli yang lain. Juga saya belinya di Shopee. Sekitar 30.000 atau berapa juga. Atau kalau mau aroma jeruk bisa juga pakai aroma bibit parfum gitu ya Bu ya. Ini juga fleksibel. Di minyak wangi itu ya? Iya betul Bu. Nanti nggak ngaruh ke rambut jadi rontok atau Nah, apa? kita pakainya sedikit aja Bu. Oh. Nggih, karena baunya kan sudah strong ya. Mungkin 1 tetes gitu sudah harum. Nggih. Nah, tahap awalnya kita saring dulu Bu ya. Ini apa namanya rendaman matangnya. Kita pakai semuanya. Aku merangnya 50 gram, airnya 140. Kemudian kita masukkan Tek Sabun dan natrium karbonat. Memang ini dipakai base-nya sabun, sampo, kosmetik, kita pakai Tek Sabun. Dia dari turunan ini minyak. Yang ini Tek Sabun, ini natrium karbonat. Natrium karbon. Ya, atau soda es tadi ya kalau kita bilang. Enggak apa-apa Bu, nggih kan sama posisinya. Berapa tadi enggak? Tek sabunnya 120 gram. 60. Natrium karbonatnya 6 gram. Nah, kalau sudah bisa kita mix dengan mixer ya Bu ya. Sebenarnya pakai pengaduk pengaduk biasa bisa, cuman butuh waktu lama untuk mencampurkan si Tek Sabunnya. Jadi kita pakai mixer supaya lebih cepat. Mbak, sebenarnya pH itu ngaruh ke apa ya? Sensitif kulit kepala. Nah, ini kita mixnya sampai dia berbusa dan campurannya sudah benar-benar terlalu ya, sudah tidak ada gumpalan Tek Sabunnya. Hasil akhirnya. Oh, airnya belakangan. Enggak Bu, ini juga sedikit.
Dan masalah busanya itu dengan keenceran airnya itu juga mempengaruhi atau bagaimana? Nah, kalau busa sama keenceran airnya kita nggak bisa memprediksi ya Bu ya. Biasanya kita lihatnya kalau busanya sudah turun, baru bisa kita lihat seberapa kentalnya. Oh bukan, nanti ada tambahan lagi. Iya, yang Dewe kayak ngocok putih telur ya? iya, Jadi inget trim kue tar. Makan. Yang di sana ngopi ya. universal ya Bu ya. Beda sama kertas lakmus. Kalau lakmus kan warnanya satu warna ya, kalau asam dari merah ke biru atau biru ke merah gitu. Tapi kalau ini ada indikator dia pH-nya berapa. Nah, tinggal kita tentukan Kertas PH. ya pH universal. PH universal yang tadi Ini disampaikan. ada, cuman harganya lumayan Bu, segini mungkin 100 ribuan. Jadi ya sekali pakai. Tapi isinya kan banyak. Ini biasanya kalau anak-anak pakainya dibagi 3. Ya, nah kalau sudah dicelupkan warnanya akan berubah. Nah, Berubah apa tadi Mbak? awalnya Jenengan kok dicemplung nomornya toh? Iku mau ae rapopo. Enggak, ini loh pertamanya segini. Oh iya. Itu sudah dicemplung jadi itu. Jadi apa? sudah dicelupkan jadinya warnanya berubah Lebih lagi. di baris yang kedua. Nah, yang sudah dicelup kita cocokkan dengan indikator yang ada di wadahnya. Ya cocoknya yang mana gitu. Nah berarti itu menentukan pH-nya. Kalau ini sekitar 9 sampai 10 ya. Kalau kita lihat dari warna hijaunya. Oh iya. Iya, antara 9 10. Nah, sehingga perlu kita tambahkan Air. Bukan, Bu. Asam sitrat. Asam sitrat. Oh, asam citrat. Menjadi asid ya. Biar menjadi Asid, asam. Asam. Untuk mencapai 5 itu tadi ya. iya betul, Bu. Sitrun. Kalau pH-nya jadi rendah sekali, terlalu rendah gimana? Apa? 9. Kalau nggak sampai kurang dari 5, Dari 5. Kurang lebih aman dari kah? 5 Nggak pernah terjadi. perlu kita tambahkan basa, Bu. Basanya Citrun. kalau situ- Sitrun tadi menurunkan. Basanya yang aman sebenarnya natrium karbonat itu suka asam basa, Bu, atau NaOH, cuman jangan terlalu Kodinya. pekat, Arek kimia sih ngerti. jangan terlalu pekat konsentrasinya. Takon bocah, takon bocah. Kalau pH-nya tinggi, takut ini kering ya. Gatal-gatal itu enggak? Mana ketombean. Oh, berarti Itu yang bikin sama kenyang. ini sering ketombean tuh ya pH-nya umur. Ya, maka busanya nanti dia hilang, 24 jam itu kan. nanti jadinya kayak yang Ini jangan Yang tadi dapat di bawah. Kayak monsil. Nah, ini ngoncrot gas. sambalnya Sabun kotak itu loh. Ya ada. Ada. Sama Gimana kesan-kesannya tadi? Senang? Senang. Luar biasa. Sekarang adalah ini ya Bu ya, untuk penyerahan dada ya Bu ya. Rumahnya salah jajan. Kesannya sangat terus pokoknya luar biasa Bu, karena ternyata kalau kita bikin seperti itu bisa hemat sangat hemat. Bahannya juga bisa ya untuk pribadinya saya sangat hemat Bu, karena bisa tidak menggunakan produk dari ya bisa bahan-bahannya ini ada di rumah ya. Terus yang kedua bisa untuk keluarga, paling enggak ke tetangga atau teman-teman terdekat. Ketiganya untuk bisa dijual.
Ya, mana tepuk tangannya? Ibu-ibu paguyuban disabilitas nih ya. Mohon tepuk tangannya dulu dong yang sudah bergabung dengan Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Jus, mewakili FKD Dendeng, Kecamatan Dendeng dengan nama Paguyuban Desa. Nantinya kedepannya saya akan menularkan ilmu yang ada di sini ke teman-teman penyandang yang ada di FKD Dendeng. Semoga yang saya cita-citakan ini bisa terwujud dan bisa membantu perekonomian dari pendamping orang tua pendamping penyandang yang ada di Kecamatan Dendeng. Terima kasihnya, saya sangat berterima kasih kedepannya bisa diundang lagi untuk apabila ada pelatihan-pelatihan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang ya, belum ada nih sabun khusus untuk haji dan umroh yang bagus untuk ihram. Nah, di Aisyah dampingan dari Polinema dan Majelis Kesejahteraan PDA Karama. Mudah-mudahan sekalian bisa diisi dulu beberapa itu nih share lewat WA ya. Nanti kalau panitia ngasih share WA disimpan banyak nanti enggak ya. Jadi di foto dulu. Caranya Bun, di HP itu di HP Bunda